Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini dengan NIM 17156254141. Hari ini saya ingin membacakan surat Al-Hujurat ayat 8-11 dan juga menjelaskan makna dan kandungan di dalam surat tersebut dengan mata kuliah sekarang Pendidikan Agama Islam dan dosen pengampu saya, Bapak Muhammad Sarif. Pertama-tama kita akan membaca surat Al-Hujurat ayat 8-11 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlan minallahi wa ni'mah. Wallahu alimun karim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagada ihdahuma alal ukhra faqatilul lati tabagi hatta tafi'a ila amrillahi fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minkum wala nisa'um min nisa'i asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanayadu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul azim. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan makna atau isi yang terkandung di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 8-11. Yang pertama itu untuk ayat ke-8 itu menjelaskan bahwa hidayah itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas usaha manusia semata. Jadi di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 8, makna-makna dan poin pentingnya itu yang pertama ada iman itu adalah anugerah. Maksudnya itu apa? Itu tuh menjelaskan ayat ini bahwa rasa cinta terhadap keimanan dan juga keindahan yang tertanam di dalam hati itu adalah murni karena karunia dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengajarkan tentang kerendahan hati, bahwa keimanan seseorang itu bukanlah sesuatu yang patut untuk disombongkan, melainkan harus kita untuk syukuri. Lalu pesan atau nilai-nilai moralnya itu terdapat bahwa Allah itu tidak hanya menanamkan rasa cinta pada kebaikan, melainkan juga menanamkan rasa kebencian pada keburukan, yaitu contohnya misalnya seperti kekafiran ataupun juga kedurhakaan. Nah, ini tuh membentuk sebuah kompas moral internal bagi seorang mukmin. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat inilah seperti cinta iman dan juga tadi membenci kekufuran atau rasa-rasa perbuatan yang tercela, itu dia akan disebut sebagai ar-rasyidun, yaitu orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keterkaitan ayat ini itu menjadi fondasi spiritual bagi ayat-ayat berikutnya, karena iman itu adalah anugerah yang begitu berharga, maka sudah seharusnya seorang mukmin menjaga dengan perilaku yang mulia dan menghindari sebuah perpecahan. Lalu yang kedua itu makna dan kandungan dalam surat Al-Hujurat ayat 9 itu terdapat
perintah mendamaikan pihak-pihak yang bertikai atau berkelahi. Nah, di dalam ayat ini itu terdapat makna dan juga poin pentingnya. Yang pertama itu ada kewajiban islah atau kewajiban untuk mendamaikan. Maksudnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti jika ada kedua kelompok yang beriman, orang-orang beriman yang bertikai atau berperang, sebagai seorang muslim sudah kewajiban kita itu untuk mendamaikan mereka. Sikap pasif atau membiarkan mereka untuk terus berkonflik itu adalah sesuatu hal yang tidak dibenarkan. Lalu menindak pihak yang melampaui batas. Jika salah satu pihak itu menolak tentang perdamaian dan terus berbuat zalim, maka umat Islam itu diperintahkan untuk terus memerangi pihak yang zalim tersebut. Tujuannya itu bukan untuk memusnahkan, melainkan untuk menghentikan kezaliman dan membawa mereka kembali kepada hukum Allah. Lalu setelah pihak yang zalim itu kembali duduk, perdamaian itu harus tetap ditegakkan dengan adil. Allah menegaskan pentingnya keadilan dengan menyatakan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berlaku adil. Lalu selanjutnya itu ke Al-Hujurat ayat 10 menjelaskan tentang penegasan persaudaraan sesama mukmin. Nah, ayat ini itu memberikan landasan mengapa umat Islam itu harus bersusah payah untuk mendamaikan saudaranya atau sesama mukmin. Makna yang terkandung dan juga poin-poin penting yang ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini itu contohnya seperti yang pertama ada prinsip ayat ini tuh menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ikatan iman ini setara dengan ikatan darah, menyatukan orang-orang dari berbagai suku, bangsa, dan latar belakang yang menjadi satu keluarga. Karena status mereka sebagai saudara, maka memperbaiki hubungan di antara mereka yang berselisih menjadi sebuah keharusan logis dan juga spiritual bagi kita sebagai kaum muslim. Serta ada juga kaitannya takwa dan juga rahmat. Perintah untuk mendamaikan dihubungkan dengan takwa kepada Allah dengan menjaga tali persaudaraan. Seorang muslim sedang membuktikan ketakwaannya, yang pada gilirannya itu akan mendapatkan rahmat dan juga pastinya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya itu kandungan surat Al-Hujurat ayat 11 menjelaskan tentang larangan merendahkan dan etika sosial. Nah, ini tuh menjelaskan bagaimana cara mengobati konflik, langkah-langkahnya seperti apa dengan mengatur etika lisan dan juga interaksi sosial. Makna dan poin pentingnya itu yang terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ini. Yang pertama itu adalah larangan mengolok-olok, melarang keras suatu kaum itu baik laki-laki ataupun juga perempuan untuk menghina atau merendahkan kaum lain, karena bisa jadi yang direndahkan itu jauh lebih mulia dari sisi Allah. Lalu larangan untuk mencela orang lain yang diungkapkan dengan frasa indah, janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Ini mensyaratkan bahwa menyakiti seseorang saudara mukmin pada hakikatnya adalah menyakiti diri sendiri. Lalu selanjutnya itu ada larangan memberi gelar yang buruk, melarang memanggil sesama dengan julukan yang buruk yang menyakitkan hati atau yang tidak disukai. Lalu ada melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ini setelah beriman dianggap sebagai sebuah kefasikan. Ini adalah seburuk-buruknya panggilan bagi seseorang yang telah beriman. Lalu pentingnya untuk taubat kepada Allah. Nah, Allah itu akan membukakan pintu taubat. Namun bagi mereka yang bertaubat dari perilaku buruk ini, mereka digolongkan sebagai orang-orang yang zalim. Jadi, itu adalah beberapa poin-poin penting serta juga makna dalam kandungan yang isi dari Quran surat Al-Hujurat ayat 8 dan juga 11. Kurang lebihnya penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.